Untuk bagian input, kita berikan padding 12 agar ruang untuk isi dan juga border itu pas gitu ya. Terus kita juga tentu berikan border 6px dan size-nya seperti itu. Kita lanjutkan di baris untuk password top A. Nah, di sini tuh berarti bagian di sini nih. Nah, ini di atas dari passwordnya. Di situ kita pakai non dari text decoration-nya pakai non, jadi ada. Terus font size-nya masih sama seperti tadi, line height-nya itu menyesuaikan dengan parent, dan untuk warna seperti itu, decoration juga tidak pakai. Nah, position relatif ini berarti dia berfungsi supaya icon mata yang kita lihat tadi itu bisa diposisikan secara absolut. Nah, di sini dia akan mencari position yang relatif terdekat, yaitu di baris ini tentunya. Nah, untuk display flex ini supaya sejajar, terus untuk line items ini supaya posisinya vertikal di tengah. Nah, lanjut di sini ada password box input. Dia pakai padding right 45px supaya memberikan ruang untuk icon mata agar tidak menimpa teks gitu. Jadi iconnya itu tidak akan menimpa teks. Jadi dia akan diberikan di samping kolom seperti itu. Nah, di sini masih sama seperti yang tadi. Kalau ini kita berikan hover, jadi dia akan berubah saat kursor kita klik ya. Lanjut di sini ada hashtag message, itu adalah pesan ya tentunya. Dia berwarna merah kalau kita membuat kesalahan seperti tadi, kalau kita tidak mengisi ataupun kita tidak memberikan nah seperti ini. Kita coba kosongkan semuanya, dia akan muncul. Lalu ada login button. Kita berikan semuanya penyesuaian ya. Lalu di sini ada kursor pointer. Jadi dia akan berganti kursor ya. Kalau kita nah seperti ini, kalau kita arahkan kursor ke tombol masuk, dia akan berganti pointer gitu. Nah, lalu di sini ada dot divider, itu sebagai pembeda. Jadi itu akan menampilkan bagian teks ini. Dia berfungsi sebagai membuat garis dan juga teksnya itu sejajar, jadinya terlihat rapi dan jarak antar elemennya itu pas itu. Nah, ini juga kita pakai agar garis dividernya itu secara horizontal bisa rapi seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke social login, sama seperti sebelumnya, kita bikin tombol social login itu sejajar, jaraknya antar tombol itu pas gitu. Nah, jadi di social button ini kita ada ikan flex 1, jadi dia akan otomatis ukuran tombol social button ini akan sama satu sama lain itu sama gitu ya, antara Facebook dan juga Google itu kotaknya berukuran sama besar. Di sini ada register link, jadi kita kasih jarak atas dan juga posisi teks kita berikan di center. Baris akhir kita ada responsive media query, jadi untuk mengatur tampilan untuk layar kecil, dan juga ada kontainernya, jadi layout akan berubah dari horizontal menjadi vertikal. Di sini ada restriction, jadi kalau kita kasih responsif dia akan menghilang gitu untuk bagian gambarnya. Seperti itu. Kita lanjut ke JS-nya JavaScript. Berikut untuk login.javascript-nya. Jadi di baris pertama kita ada document get element by ID, itu berfungsi untuk mengambil elemen HTML berdasarkan ID. Jadi kita untuk form login, input password, icon mata, dan juga message error. Selanjutnya ada event click icon mata, jadi ada toggle password at event listener klik. Nah, itu adalah mendeteksi saat icon mata diklik, jadi itu akan merubah secara otomatis jika diklik. Lalu ada if password type sama dengan 3 kali itu password, jadi berfungsi untuk mengecek apakah password masih tersembunyi. Nah, untuk di baris 19 itu kita ada password type sama dengan password, maka dia akan berubah menjadi icon mata yang slash. Kalau misalkan dia teks, dia akan icon mata biasa begitu. Nah, di sini kita ada constructor document get element by ID email value, jadi dia berfungsi sebagai mengambil data email dari user dan juga password dari inputan user gitu. Di sini ada baris validasi, jadi if email or pass ini mereka melewati ya, jadi mereka terisi, maka akan keluar message semua kolom wajib diisi, itu adalah returnnya. Di baris terakhir sudah pindah page, jadi ini kode kalau user sudah mengklik masuk, dia akan langsung ke halaman dashboard. Kita coba masuk seperti itu, dia akan masuk ke halaman dashboard. Nah, lanjut kita ke page register. Baik, kita lanjut ke halaman register. Jadi saya hanya akan membahas perbedaan secara garis besar antara register dan juga login. Jadi yang paling terlihat terletak pada section kiri ya, sepertinya ada di bagian sini. Jadi dia dengan lebar 58%, jadi halaman register ini bagian kirinya dibuat lebih besar daripada bagian kanan. Jadi ini untuk menampilkan gambar yang full background dan juga teks sambutan nih. Jadi ukurannya lebih besar gitu. Lalu ada juga background image dengan 100% lebar dan juga tingginya juga 100%. Digunakan objek fit cover bertujuan agar gambarnya itu tetap proporsional dan juga tidak stretch ataupun tidak gepeng gitu. Jadi dia akan fit menjadi cover. Lanjut di baris selanjutnya ada overlay dengan position absolute. Nah, ini diberikan
dengan tujuan memberikan efek gelap transparan di atas gambar. Nah, itu supaya teks putih di atasnya itu mudah dibaca. Nah, sebenarnya ini gambarnya sudah diberikan overlay gelap transparan supaya tulisan di atasnya dapat dengan jelas untuk dibaca. Dan untuk pembeda lainnya terletak pada input data. Jadi untuk register ini terdapat lebih banyak input seperti halnya nama, email, nomor HP, dan juga kata sandi tentunya. Nah, untuk JS kita gunakan dokumen getElementById. Value term ini bertujuan untuk menghapus spasi kosong di awal dan juga di akhir input. Lalu untuk pembeda lainnya ada di sini, diberikan checkbox untuk setuju atas syarat dan ketentuan dari platform ini. Ada di sini. Jadi dia dibuatkan button open terms untuk tulisan saya setuju dan syarat dan ketentuannya itu dibuat sebagai bottom. Jadi dapat diklik untuk satu kalimat ini hingga menuju ke baris yang ini nih, syarat dan ketentuan. Kita pakai terms pop up. Jadi kalau diklik dia akan pop up kontennya seperti ini, card seperti itu. Di dalam card itu disediakan isi paragraf seperti ini namun dalam bentuk poin agar lebih mudah user untuk membaca syarat dan ketentuannya. Nah, untuk CSS-nya sendiri ada di baris berikut. Jadi terms pop-up-nya kita berikan position fix. Jadi saat user scroll layar dia tidak akan berubah posisi seperti ini. Jadi kalau kita scroll dia akan tetap fix berada di tengah, tidak berpindah-pindah. Lalu juga diberikan background dengan warna gelap transparan di belakang kontennya agar user bisa fokus dalam membaca isi konten tersebut. Lalu pembeda lainnya ada di animation. Jadi kita pakai animasi saat pop-up muncul jadi agar terlihat lebih smooth dan juga lebih modern. Lalu kita berpindah ke CS-nya lagi, berJavaScript, terms pop-up. Nah, di sini kita ada open dan juga close. Jadi kalau kita klik tombol terms itu, dia akan menampilkan pop-up-nya dan dia akan menutup pop-up saat tombol close ditekan. Nah, di sini kita bisa tekan dan juga tutup. Selain menggunakan fitur open dan juga close itu, kita juga bisa pakai close outside. Jadi pakai new.advanced listener ini bertujuan untuk jika kita klik bagian luar konten, dia akan tertutup seperti itu, jadi lebih memudahkan. Di sini juga ada validasi. Di situ saya tambahkan validasi password itu harus panjang 6 ya. Jadi kalau password kurang dari 6 karakter, dia akan muncul message seperti itu. Dan juga untuk checkbox, jika tidak mengklik bagian checkbox, maka dia akan keluar message seperti ini. Langsung kita coba daftar, semua kolom wajib diisi. Oke, kita isi. Dan email harus ada add-nya. Kita coba tanpa add ya. Lalu ini kata sandinya seperti itu saja. Nah, di sini harus kita berikan add. Oke, langsung. Password minimal 6 karakter. Kamu harus menyetujui syarat dan ketentuan. Nah, langsung kita klik daftar registrasi berhasil. Kita klik OK. Nah, dia akan menuju ke halaman login. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.